Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Sebelumnya telah kita pelajari pengaruh huruf jar pada satu kata, baik yang ada al atau tanpa al, yaitu materi jilid 1 Amsilati bab 1. Kali ini adalah masih tetap di materi Amsilati jilid 1 bab 1, yaitu pengaruh huruf jar pada gabungan dua kata atau lebih. Kalau sebelumnya pengaruh huruf jar pada satu kata, kali ini adalah pada gabungan dua kata atau lebih yang disebut dengan idhofah. Kata yang pertama disebut mudhof, tanpa tanwin dan tanpa al atau non. Non tasniyah, non jamak dibuang. Kata yang selain pertama disebut mudhof ilaih, hukumnya jar. Di sini ada mudhof ilaihnya yang ada al, sedangkan di sini mudhof ilaihnya tanwin. Bi rabbin nasi tanpa harokat dibaca bi rabbin nasi menjadi bi rabbin nasi. Kemudian di sini bi rabbi dibaca kasroh, bi dibaca kasroh karena terletak setelah huruf jar yaitu bi. Huruf jarnya bi. Tanpa al dan tanpa tanwin, robbinya tanpa al dan tanpa tanwin karena dimudhofkan dengan kata an-nasi. An-nasi dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih, tanpa tanwin karena ada al. Dasarnya mudhof ilaih dan mudhof tanpa al tanpa tanwin, mudhof ilaih hukumnya jar menggunakan nonan talil i'rabah. Kita lanjut berikutnya nanti. Jadi di sini berarti pengaruh huruf jar pada gabungan dua kata adalah pada mudhofnya. Sedangkan an-nasinya dibaca jar bukan karena berada setelah huruf jar, tapi karena menjadi mudhof ilaih. Ini adalah mudhof ilaih yang ada al. Adapun mudhof ilaih yang tanpa al di sini mudhof ilaihnya tanwin, berarti tanpa al. Min syarri hasidin tanpa harokat di sini. Tanpa harokat dibaca min syarri hasidin menjadi min syarri hasidin. Min syarri hasidin, min syarri. Syarrinya dibaca kasroh karena terletak setelah huruf jar yaitu min. Syarri tanpa al dan tanpa tanwin karena dimudhofkan dengan kata hasidin. Hasidin dibaca jar, hasidinnya dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih. Jadi dibaca jar bukan karena berada setelah huruf jar, melainkan karena menjadi mudhof ilaih. Berarti pengaruh jar pada gabungan dua kata adalah sampai pada mudhof. Jadi mudhofnya, pengaruhnya pada mudhofnya. Adapun mudhof ilaihnya ini memang berhukum jar. Dasarnya menggunakan nonan talil i'rabah au tanwina. Kita lanjut pada materi berikutnya. Di sini pengaruh huruf jar pada gabungan dua lafal atau lebih yang disebut susunan idhofah. Jadi gabungan dua kata atau lebih dari dua kata itu namanya susunannya adalah susunan idhofah. Di sini disebut dengan susunan idhofah. Tadi yang di sini judul ya. Pengaruh huruf jar pada gabungan dua lafal atau lebih yang disebut susunan idhofah. Lafal yang pertama disebut mudhof. Dua lafal kan? Lafal yang pertama disebut mudhof. I'rabnya sesuai amil yang masuk. Nah, di sini jadi pengaruh huruf jar pada mudhof. Jika ada amil rafa dibaca rafa, kalau ada amil nasab maka nasab, dan jika ada amil jar maka mudhof dibaca jar. Jadi i'rabnya mudhof sesuai dengan amil yang masuk. Ingat, gabungan dua lafal atau lebih yang disebut dengan susunan idhofah. Lafal yang pertama disebut mudhof. Kemudian mudhof tanpa al dan tanpa tanwin, tanpa nun tasniyah serta tanpa nun jamak. Artinya apa? Ketika tasniyah nunnya dibuang, ketika jamak nun jamaknya juga dibuang. Itu namanya mudhof. Syaratnya mudhof
tanpa al, tanpa tanwin, di mana sebelumnya kalau ada al tanpa tanwin dan kalau tidak ada al dengan bertanwin. Nah, kali ini sama-sama tidak ada mudhaf tanpa al dan tanpa tanwin. Tanpa nun tasnya dibuang, serta tanpa nun jamak dan nun jamak mudzakkar salim, muslimuna, mu'minuna, mu'minina, salimina. Ketika menjadi mudhaf maka nun jamaknya dibuang. Selain yang pertama disebut mudhaf ilaih. Kalau yang pertama disebut mudhaf, ada gabungan dua lafal. Yang pertama disebut mudhaf tanpa al dan tanpa tanwin tadi, tanpa nun tasnya, tanpa nun jamak. Selain pertama disebut mudhaf ilaih, hukumnya jar. Mudhaf ilaih hukumnya jar, dasarnya nunan talil i'raba au tanwina mimma tudhifu dhif katurisina wasani yajrur wan wimin au fi idza lam yasluh illa dzaka wala makhudha. Nun dan tanwin yang jadi mudhaf dibuang, mudhaf ilaih jar dan al mudhaf dibuang. Idhofah harus menyimpan maknanya fi atau maknanya min dan maknanya li. Contoh langsung di sini, fi arkanis sholati. Fi adalah huruf jar, dasarnya haka huruf al jarri wa yamin ila hatta khalaha sya'ada fi an ala mudhurub balamu kai wa gun wata wal kafu wal bawala alla wa mata. Huruf jar itu berupa min dan ila hatta khalaha sya'ada fi an ala mudhurub balam dan kai wa dan ta, huruf kaf dan badan la ala dan mata. Jadi dilanjut berikutnya, semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni. Dasarnya wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayyusakkana. Dan semua huruf hukumnya mabni, sukun jadi tanda aslinya mabni. Fi adalah huruf jar mabni sukun. Arkani lafal setelah huruf jar hukumnya jar. Arkani tanda jarnya dengan kasroh. Kenapa dengan kasroh? Karena jamak taksir, bermakna beberapa, dalam beberapa rukunnya sholat. Dasarnya farfa bi dhammin wa usiban fathan wajur kasron ka dzikrullahi abdahu yasur wadzim bi taskinin wa ghairu madzukir yanubunah wuja'ahu bani namir rafa dhammana sofat hajazm sukun jar kasro dzikirlah Allah dengan tekun rafa dhammana sofat hajazm sukun jar kasro dzikirlah Allah dengan tekun. Arkani tanpa al dan tanpa tanwin. Tidak ada al, tidak ada tanwin. Kenapa? Karena menjadi mudhaf. Dasarnya nunan talil i'raba au tanwina mimma tudhifu dhif katurisina wasani yajrur wan wimin au fi idza lam yasluh illa dzaka wala makhudha. Nun dan tanwin yang jadi mudhaf dibuang, mudhaf ilaih jar dan al mudhaf dibuang. Idhofah harus menyimpan maknanya fi atau maknanya min dan maknanya li. Berikutnya as-sholati dibaca jar. Kenapa as-sholati dibaca ti tidak ta tidak tu? Karena menjadi mudhaf ilaih. Jadi bukan karena pengaruh huruf jar, tapi karena menjadi mudhaf ilaih. Berarti pengaruh huruf jar dalam gabungan dua kata atau lebih, yaitu pada mudhafnya, sedangkan mudhaf ilaihnya adalah dibaca jar. Dasarnya nunan talil i'raba au tanwina mimma tudhifu dhif katurisina wasani yajrur wan wimin au fi idza lam yaslu illa dzaka wala makhudha. Nun dan tanwin yang jadi mudhaf dibuang, mudhaf ilaih jar dan al mudhaf dibuang. Idhofah harus menyimpan maknanya fi atau maknanya min dan maknanya li. Berikutnya
as-salati, tanda jarnya kasroh karena isim mufrad. Dasarnya farfa bil dhammin wansiban fathan wajur. Kasroh ka dzikrullahi abdahu yasur. Wazim bi taskinin wa ghairu madzukir. Yanubun nahwu ja'ahu bani namir. Dilanjut, as-salati tanpa tanwin karena ada al. Dasarnya wa yudhafu tanwinu fil iswi idza lam yaslu illa dzaka walla makhudha. Nah, maksudnya wa yudhafu tanwinu fil ismi idza dakhala fihi al wa bil aksi kadza. Isim jika ada al tanwin dibuang, bila tidak ada al tanwin dipasang. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan silakan kritik dan sarannya di 0852 5971 7000. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.